koran, tidak ada orang tahu sama sekali. Di mata Tuhan dia jauh lebih bernilai karena sholatnya sholat yang sungguh-sungguh sholat. Sholat fisik dan sholat batin. Ada dua salat ya, ada dua salat fisik, ada dua salat batin. Nah, begitu salat batin dan fisik itu bergerak secara paralel, maka disitulah terjadi sholat yang sesungguhnya. Nah, jadi itulah namanya manusia rohani. Manusia rohani adalah manusia yang yu'minuna bil ghaibi. Orientasinya bukan yang lahir, tetapi yang bersifat batin, yang gaib. Nah, bangsa kita itu, Mas Marlo, itu perlu menjadi manusia. Kalau dalam konteks konstelasi bangsa, mungkin bukan manusia ya, tapi bangsa yang rohani. Bangsa yang rohani artinya adalah bangsa yang tidak sekedar terpukau oleh prestasi yang bersifat fisik, tetapi sesuatu yang more than just fisik ya, lebih dari sekedar fisik, yaitu sesuatu yang bersifat batiniah, bersifat rohani, dan seterusnya. Dan saya yakin peradaban suatu bangsa itu dibangun karena kesadaran-kesadaran yang sifatnya rohania. Tapi ini tidak berarti bahwa fisik nggak penting loh, Mas. Pasti. Misalnya pembangunan infrastrukturnya Pak Jokowi penting banget. Kita nggak mengingkari itu, karena tanpa itu kita tidak bisa juga. Tetapi ada hal lain yang di luar itu yang juga penting. Jadi harus seimbang ya. Tadi menarik sekali Mas Ulil mengatakan bangsa yang rohani. Saya 2010 tuh mendapatkan satu jurnal dari Washington University, Mas Ulil. Ada di situ Islamic Index Country gitu, di mana dinilai negara paling Islami gitu. Dan yang menarik bahwa nomor 1 tuh malah New Zealand gitu, Mas Ulil. Dan Arab Saudi 91 rankingnya, dan menariknya lagi Indonesia rankingnya 140 dari 208 negara. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa pandangan Mas Ulil dengan banyaknya masyarakat Islam di Indonesia, tetapi ranking Islaminya di 140 berkaitan sama bangsa rohani tadi gitu, Mas Ulil. Gimana kira-kira? Saya itu melihat problem umat Islam di Indonesia adalah terlalu terpukau dengan simbol-simbol lahiriah. Ya. Menurut saya itu tidak cukup. Beragama itu tidak cukup hanya soal hal-hal yang sifatnya lahiriah. Pakaian, makanan, kumpul-kumpul, acara-acara besar, organisasi, partai politik, dan seterusnya. Ya itu penting. Saya tidak mengingkari itu semua tidak penting ya. Tetapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Saya ingatkan, orang yang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu kunci ya Mas Ulil ya. Nah itu, alladzina yu'minuna. Selama ini kan bil ghaibi itu dimaknai orang-orang yang beriman kepada barang gaib, yaitu malaikat, jin, setan, dan selebihnya. Itu maksudnya barang gaib itu. Itu juga saya tidak mengingkari itu, tetapi saya memaknai bil ghaibi lebih luas lagi. Yu'minuna bil ghaibi artinya adalah orang-orang yang bisa menembus sesuatu yang bersifat permukaan, yang superficiality. Orang yang bisa melihat bahwa yang dibalik yang lahir ini itu jauh lebih penting. Apa yang ada di balik gedung-gedung yang mewah itu? Fungsinya apa? Apa yang ada di balik pakaian-pakaian yang mewah itu? Dia menjalankan fungsi apa? Jadi itu. Orang-orang yang beriman adalah orang yang mengerti sesuatu yang dibalik yang lahiriah. Dibalik orang-orang hura-hura beragama atau beragama secara simbolik di dalam ruang publik yang luar biasa itu. Itu apa? Dibalik itu apa? Apakah ada sesuatu yang substantif atau ini hanya rame-rame saja? Seperti orang main mercon dar mengganggu orang misalnya, tapi di balik itu tidak ada substansi yang lebih bermakna misalnya, atau bagaimana. Nah, saya melihat umat Islam di Indonesia itu masih terpukau kepada hal-hal yang lahiriah, belum yu'minuna bil ghaibi. Mereka ini bacaannya setiap hari, kalau tahlilan atau kalau baca Quran, bacanya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Tetapi sikap hidupnya sebetulnya tidak yu'minuna bil ghaibi. Banyak. Mungkin saya juga sama. Saya ini juga kadang-kadang terjatuh. Seringkali juga. Ini kan saya mengatakan begini, saya tidak menasihati orang, tapi saya menasihati
diri saya sendiri pertama-tama ya. Saya kadang-kadang juga seringkali terpukau hal-hal yang sifatnya lahiriah. Saya juga kadang-kadang tidak yu'minuna bil ghaibi, saya yu'minuna bidzahiri, iman dengan yang zahir, tapi tidak dengan yang gaib ya. Nah, manusia rohani adalah manusia yang yu'minuna bil ghaibi. Nah, misalnya ketika tadi indeks tentang apa ya, Islamicity atau keislaman itu ya. Iya. Negara yang tidak secara lahiriah disebut negara-negara Islam atau negara-negara Muslim, justru mereka melaksanakan ajaran-ajaran Islam misalnya. Menurut saya menunjukkan bahwa umat Islam atau dunia Islam itu masih belum yu'minuna bil ghaibi. Itu yu'minuna bil ghaibi itu Mas Ulil ulang-ulang sekali gitu ya, karena itu penting, kuncinya di situ. Fungsinya di situ. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah gimana Mas? Sebelum ngopi nggak apa-apa ya? Oh, boleh banget Mas. Aku juga ngopi. Oke ya, cheers. Oke. Nah, sekarang yang menarik gini Mas Ulil. Masyarakat kita Islamnya banyak banget gitu. Nah, gimana atau apa yang perlu dilakukan untuk masuk kepada masyarakat yang beriman kepada yang gaib ini gitu? Mengupgrade-nya tuh gimana caranya Mas Ulil? Menurut saya sederhana. Harus mengenalkan ajaran tasawuf. Nah, buku tadi ini sebetulnya menjadi manusia rohani, ini buku tasawuf sebetulnya. Jadi, nah, tasawuf itu apa? Nah, ini saya kira mungkin di sini kita perlu membahas sedikit ya. Tasawuf itu intinya adalah secara garis besar itu dirumuskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya ya yang terkenal, yaitu hadis yang bunyinya begini. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi Nabi pernah ditanya tentang apa itu definisi ihsan. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu bisa melihat Allah. Itu paling tinggi, derajat paling tinggi. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, ya minimal kamu bisa membayangkan bahwa diri kamu dilihat oleh Allah. Jadi kalau ihsan yang tingkat tinggi itu sampai bisa mengakses tanda kutip ya Allah, melihat Allah. Kamulah yang melihat. Nah kalau nggak mampu, ya minimal kamu merasa dilihat oleh Allah. Nah ini namanya ihsan. Ihsan ini sebetulnya intinya tasawuf. Jadi di dalam setiap tindakan kita itu kita menyadari kehadiran Allah. Baik kehadiran itu dalam pengertian yang maksimal, yaitu kehadiran sampai kita bisa melihat Allah secara batin, bukan secara lahir ya. Tapi ini tidak semua orang bisa, dan saya kira susah ya. Nah yang paling bisa kita capai orang-orang selevel kita ini adalah yang minimal kita merasa bahwa ada CCTV besar, ada kamera besar yang mengawasi kita, ada apa itu, ada the big eye, ada mata besar yang mengawasi kita, yaitu mata ketuhanan. Nah, orang yang punya kesadaran semacam ini itu akan mampu untuk bertindak dalam segala hal sesuai dengan ajaran tasawuf. Nah, ini abstrak. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya begini. Nabi itu memberikan contoh yang sangat sederhana sekali. Ihsan itu, jadi Nabi pernah bersabda begini, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah itu mewajibkan kita kalau melakukan segala sesuatu, sebaiknya itu atau seharusnya dilakukan dengan with ihsan consciousness. Dengan kesadaran ihsan. Kesadaran ihsan itu bagaimana? Diberikan contoh oleh Nabi. Apa itu? Fa'idha dzabhtum fa'ahsinu dzibhata. Jika kamu menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang ihsan, baik sekali. Bagaimana caranya? Wal yuhidda ahadakum syafrotahu. Kamu kalau mau menyembelih hewan itu hendaklah
diasah dulu pisaunya sehingga dia bisa memotong leher hewan itu secara cepat, tidak menimbulkan kesakitan pada hewan itu. Ini dengan mengandaikan orang ini tidak vegan ya. Kalau vegan lain lagi. Beda cerita ya, beda cerita. Lagi ini bukan vegan ya, orang yang masih konsumsi daging, oke lah. Kalau yang vegan nanti kita bicarakan terpisah. Jadi kalau mau menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara ihsan. Bahkan menyembelih hewan pun itu harus ihsan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kamu tidak berihsan kalau berinteraksi dengan manusia? Wong kepada hewan saja kamu disuruh untuk berihsan dengan cara kalau mau menyembelih ya disembelih dengan cara yang baik. Nah, jadi tasawuf itu adalah ihsan pada dasarnya dan terjemahannya itu bisa macam-macam. Nabi hanya memberikan contoh kecil saja dalam kehidupan sehari-hari, tapi bisa kita terapkan dalam kehidupan yang luas sekali dalam berbagai profesi. Malah saya menerjemahkan ihsan itu bentuknya adalah salah satunya takwa. Takwa itu saya terjemahkan sebagai melakukan sesuatu secara profesional. Oke. Wah, menarik nih. Jadi takwa itu adalah ketika hari Jumat kita mengikuti Jumatan, kalau ada khatib khotbahnya kan selalu dibuka dengan ittaqullah. Ittaqullah. Ayyuhal hadirun, ayyuhal mu'minun, ittaqullah haqqa tuqatih. Selama ini takwa dimaknai sebagai takutlah kepada Allah, tidak salah, tapi saya menerjemahkannya ittaqullah, bertindaklah dalam segala hal secara profesional. Kenapa demikian? Karena ada sebuah hadis yang menyebutkan, di sana dikatakan bahwa Allah itu menyukai ketika seorang hamba melakukan sesuatu, itu melakukan sesuatu dengan secara itqon itu dalam bahasa Arab artinya adalah melakukan sesuatu secara baik banget, totalitas gitu ya, secara profesional. Karena setiap profesi itu punya aturan mainnya sendiri-sendiri. Dalam bidang wartawan atau jurnalisme ada aturan sendiri, ada code of conduct-nya. Dalam bidang bisnis ada code of conduct-nya, ada etika bisnisnya. Dalam bidang apapun, semua pekerjaan itu ada code of conduct-nya. Kalau Anda mengerjakan sesuatu secara profesional, itulah namanya takwa. Karena Allah itu menyukai hambanya ketika melakukan segala sesuatu dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tuntutan pekerjaan itu. Orang yang melakukan pekerjaannya secara sembrono karena menganggap ini adalah pekerjaan duniawi yang tidak ada kaitan apapun dengan akhirat, itu sebetulnya pemahaman takwanya itu mungkin belum mendalam. Jadi melakukan segala pekerjaan secara profesional itu that's a taqwa. Berarti orang profesional ini justru adalah orang yang memiliki kesadaran ruhani gitu ya? Belum tentu. Oh, belum tentu juga. Karena profesionalisme itu kan datangnya dari ruhani, bukan juga? Jadi kesadaran rohani itu tidak sekedar bekerja secara profesional. Jadi gini, orang yang punya kesadaran rohani pasti dia akan bekerja secara profesional. Tapi tidak semua yang bekerja profesional punya kesadaran rohani. Keren. Orang yang punya kesadaran rohani kerjaannya pasti profesional gitu ya. Totalitas berarti ya. Totalitas. Itu kata kuncinya Mas Arlo, totalitas. Tapi tidak semua orang yang punya kesadaran totalitas dia pasti punya kesadaran rohani. Karena ada orang yang tidak punya kesadaran rohani sama sekali, misalnya dia seorang ateis. Kan banyak orang ateis yang kerja total, yang kerjaannya bagus banyak banget. Tapi karena dia tidak percaya sesuatu yang bersifat gaib ya, dan itu kan tidak apa-apa kalau Anda nggak percaya barang gaib juga nggak masalah, karena Tuhan tidak memaksa manusia untuk beriman. Menjadi ateis itu pilihan, nggak dilarang dalam agama. Pilihan ya. Ya boleh Anda tidak percaya Tuhan juga nggak apa-apa, itu bukan sesuatu, karena la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam beragama. Kalau Anda faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, kalau kamu ingin beriman monggo, nggak beriman juga nggak masalah, karena itu tidak akan mengurangi kemuliaan Tuhan ya, karena beriman itu kan kebutuhan kita sebagai manusia. Tetapi makanya tidak semua orang yang bekerja
dengan totalitas itu punya kesadaran rohani, tetapi yang punya kesadaran rohani pasti kerjanya totalitas. Oke, nah ini totalitas ATI saya simpen belakangan, Mas. Ini menarik nih. Saya mau banyak nanya tentang ini. Tapi tadi kembali dulu ke tasawuf tadi. Mas Ulil mengatakan bahwa kuncinya sederhana adalah membuat atau mendirikan kesadaran tasawuf. Pertanyaannya adalah, seberapa sulit bertasawuf di masyarakat Indonesia, Mas Ulil? Tasawuf itu istilah yang terlalu misterius dan abstrak dan mungkin agak sedikit angker ya. Ya, agak angker, agak spooky. Kalau mau diterjemahkan secara sederhana ya akhlak. Akhlak, oke. Akhlak itu adalah tasawuf. Ya. Akhlak itu artinya adalah kita tidak sekedar mengerjakan sesuatu yang sekedar boleh saja. Jadi misalnya ya banyak hal yang boleh kita kerjakan, tapi tidak semua hal yang boleh harus kita kerjakan. Oke. Karena ini salah satu ajaran penting dalam tasawuf. Orang yang punya kesadaran sufi itu disebut di dalam tasawuf disebut dengan orang yang dalam istilah Arabnya orang yang menjadi ibnu waqtihi, orang yang menjadi anak dari waktu. Oke. Apa itu artinya anak dari waktu? Dia mengerti apa yang menjadi tuntutan dari waktu itu. Jadi misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin di luar waktu tertentu itu boleh-boleh saja, oke-oke saja. Tetapi ada pekerjaan yang karena waktunya tidak tepat, itu nggak bisa kita kerjakan. Jadi banyak hal-hal yang pada situasi normal bisa kita kerjakan boleh. Misalnya di luar situasi pandemi ya jalan-jalan nggak pakai masker kan nggak masalah. Oke. Kan tidak ada kewajiban pakai masker kalau situasi normal. Tapi karena waktunya beda, karena konteksnya pandemi, begitu Anda keluar ya sekarang harus pakai masker. Oke. Waktunya sudah beda. Jadi orang yang punya kesadaran sufi, yang punya kesadaran ihsan tadi itu, yang yu'minuna bil ghaibi tadi itu, itu kalau diterjemahkan secara praktis sehari-hari adalah orang yang mengerti konteks. Mengerti konteks, yes. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu orang yang empan papan. Empan papan artinya adalah dia ngerti papan itu tempat ya. Ini tempat sesuai enggak untuk pekerjaan A, sesuai enggak dengan pekerjaan B dan seterusnya. Oke. Nah, berarti kalau tadi berkaitan harus yang paling mudah untuk meningkatkan kesadaran rohani adalah tasawuf. Berarti di sini ada dikotomis antara ilmu sufi dan ilmu keislaman di masyarakat kita, gitu. Pandangannya beda, gitu, Mas? Apa gimana? Kesadaran Islamnya itu masih kesadaran pada tingkat dari Nabi itu mempunyai tiga istilah, mengenalkan tiga istilah ya. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman. Sebabnya kenapa masjid-masjid di Jawa itu atapnya itu kan atap limasan yang terdiri dari tiga lapis. Jadi kalau Anda lihat masjid-masjid di Jawa itu atapnya itu 3 lapis. Lapis yang paling luar, nanti lapis kedua yang sedikit lebih dalam, nah lapis ketiga itu yang paling di puncak, yang nanti bersambung dengan kubah. Nah itu filosofinya karena itu simbolik. Itu sebetulnya adalah berkaitan dengan 3 ajaran utama dalam Islam ini. Iman itu pertama fondasinya, kita beriman kepada Allah, kepada sesuatu yang gaib, malaikat, kepada para nabi-nabi, kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada semua para nabi-nabi, kepada hari akhir, kepada ketentuan Allah, qada-qadar ya. Nah, tapi itu basis ya, fondasi. Setelah itu ada namanya Islam. Islam itu apa? Islam itu ya menjalankan kewajiban-kewajiban yang sifatnya lahiriah, sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Nah, orang-orang sekarang ini itu menurut saya sebagian besar berhenti di Islam ini. Belum naik kepada tingkatan berikutnya, yaitu ihsan. Nah, ihsan itu syaratnya memang yu'minuna bil ghaibi. Kalau tidak yu'minuna bil ghaibi itu tidak bisa sampai ke ihsan itu. Karena ihsan tadi itu definisinya kamu menyembah Allah seolah kamu bisa melihat Allah.
Tapi kan nggak mungkin melihat Allah itu, melihat Allah dengan cara kesadaran rohani. Atau kalau kamu tidak melihat Allah, ya minimal kamu punya kesadaran Allah melihat kamu. Nah, inilah menurut saya yang membuat kenapa Islam yang kita laksanakan sekarang ini itu tidak tembus menjadi tindakan sehari-hari yang membawa kemanfaatan buat banyak orang. Jadi dengan istilah lain, beragama yang kita lakukan sekarang ini bukan beragama atau belum sampai kepada beragama yang transformatif, yang mengubah, yang transform ya, mengubah kita. Selayaknya kan orang itu kalau beragama, itu tindakan sosialnya itu kan berubah sesuai dengan tuntutan agama. Nah ini saya tambahkan sedikit Mas Malo ya. Iya. Ada seorang ulama besar dalam Islam namanya Imam Ghazali. Imam Ghazali yang menulis kitab luar biasa hebatnya, namanya kitab Ihya Ulumuddin. Yang saya baca setiap malam Jumat. Saya baca kitab ini dari jam 8 malam sampai jam setengah 10. Itu disiarkan melalui live streaming di akun Facebook saya. Kalau tertarik monggo, setiap malam, setiap Kamis malam Jumat, setiap minggu saya baca itu di akun Facebook saya. Dan sebagian sudah di-upload di YouTube ya, pengajian-pengajian itu. Nah, Al-Ghazali mengatakan begini, orang-orang yang beriman dan berislam, yang menganut ajaran Islam, tapi tindakan-tindakannya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu kadang-kadang itu bisa membuat orang jadi tidak percaya kepada Islam. Jadi misalnya Al-Ghazali menulis di dalam kitabnya yang saya baca setiap minggu juga, namanya Al-Munqidh Minad Dhalal, itu isinya adalah autobiografi beliau. Beliau mengatakan begini, orang-orang yang tidak percaya kepada ajaran Islam itu salah satu alasannya karena dia misalnya melihat orang-orang beragama. Tapi kenapa setelah beragama kok tidak menunjukkan perubahan? Dia beragama tapi masih katanya minum arak, minum minuman keras itu haram, tapi dia minum. Katanya sholat itu wajib, dia nggak sholat. Katanya puasa itu wajib, dia nggak puasa. Katanya ngembat harta uangnya anak-anak yatim atau yayasan anak yatim piatu itu nggak boleh, tapi dia embat juga. Katanya nggak boleh nyolong juga. Katanya agama kedamaian, tapi kenapa kok umatnya melakukan kekerasan terhadap umat-umat yang lain? Sekarang ini Mas Marto, ada satu, saya tahu banyak orang di Jakarta terutama ya, yang saya itu banyak dikeluhi oleh banyak orang melalui surat pribadi. Banyak orang-orang yang, Mas, saya ini sudah nggak percaya kepada Islam. Loh kenapa? Lah katanya Islam ini agama yang begini, tapi kok kenyataannya begitu. Saya nggak percaya lagi itu. Katanya agama perdamaian. Kenapa kok umatnya kok melakukan kekerasan? Ya meskipun tidak semua ya, tapi dia sudah punya kesan begitu. Jadi agama yang jadi umat beragama yang tidak berhasil, tidak gagal melaksanakan ajaran agamanya, itu membuat orang jadi kecewa kepada agama. Makanya sekarang ini kalau muncul ada beberapa orang-orang yang kecewa kepada Islam dan diam-diam mulai tidak percaya kepada Islam, itu kadang-kadang saya nggak menyalahkan mereka. Karena kesalahan kita sendiri juga sebagai umat Islam yang gagal menerjemahkan Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Kata Imam Ghazali ini dalam kitabnya Al-Munqidh Minad Dhalal itu, orang-orang Muslim yang perilakunya menyalahi Islam itu justru menimbulkan mudarat atau bahaya bagi Islam melebihi musuh-musuh Islam. Wah, itu sadis banget dong. Ini kritik Al-Ghazali kepada sesama Muslim sendiri ya. Jadi artinya ini sebagai otokritik untuk introspeksi ya. Oke. Nah, berarti kalau begitu kata kuncinya kalau dari kita runtut dari awal pembicaraan dari bicara rohani, bagaimana ada sesuatu hal di situ kesadaran untuk masuk ke dalam tasawuf, di situ kuncinya adalah transformatif gitu ya kira-kira ya Mas Ulil ya. Nah, kira-kira progressing transformatif kesadaran keagamaan di Indonesia beberapa tahun belakangan ini gimana Mas Ulil? Apakah ada peningkatan, apakah flat-flat aja, apakah menurun atau gimana kira-kira? Kalau di kota-kota besar, menurut saya justru Islam yang transformatif seperti ini, Islam yang
berbasis akhlak ini, itu menurut saya merosot banyak. Merosot banyak. Sekarang ini di kota-kota besar itu kecenderungannya itu orang beragama itu seperti orang mengkonsumsi sesuatu, mengkonsumsi barang. Jadi ini kritik kepada, ini juga kritik kepada diri saya sendiri juga ya. Kita ini sekarang hidup di era kapitalisme, Mas. Kapitalisme itu adalah satu cara hidup yang ditandai dengan beberapa hal, salah satunya yang penting adalah konsumsi barang yang berlebihan. Oke. Jadi konsumsi barang yang berlebihan dan tidak hanya konsumsi tapi ditunjukkan, showing off ya. Di display, apalagi di era media sosial seperti sekarang itu godaan untuk pamer itu kan besar sekali ya. Memamerkan segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu kan bagian dari logic of capitalism, logika dari hidup kapitalisme sekarang ini kan begitu. Konsumsi, tapi konsumsi yang dipamerkan karena dengan begitu kita eksis ya. Kita diakui ada oleh orang-orang lain. Karena kalau kita tidak minum di kafe A, kita dianggap belum menjadi bagian dari gitu ya. Kita tidak sit in, kita belum menjadi bagian dari suatu jamaah gitu ya. Tapi ada yang menarik Mas Ulil, kalau belum ikutan dialog positif nggak gaul Mas Ulil. Lanjut. Jadi, beragama itu juga tergoda juga masuk di dalam jebakan yang sama. Jadi, ini yang kita kalau nggak hati-hati, saya tidak mengatakan pamer itu seluruhnya jelek loh ya. Ada ya pamer itu dalam skala yang masuk akal dan pantas, oke lah. Jadi ya kita makan di kafe atau apa, di foto, di share di Facebook, di IG, oke, nggak masalah. Yang masalah itu adalah kalau segala sesuatu sudah melebihi proporsi. Oke. Berarti secara tidak langsung, secara tidak langsung tadi Mas Ulil mengatakan bahwa agama itu sekarang seperti mengkonsumsi barang gitu, dan bisa jadi mengkonsumsinya justru malah berlebihan dan justru malah dipakai sebagai showing off gitu. Nah, sekarang bagaimana menjawab tantangan kapitalisme dengan kesadaran agama yang ada di masyarakat kita? Apa yang harus kita perbuat nih Mas Ulil, terutama untuk for the next generation gitu, untuk generasi yang akan datang? Kira-kira gimana? Jadi menurut saya sekarang ini cara untuk membuat agama ini kemudian pelan-pelan berubah polanya dari beragama yang sekedar untuk untuk menunjukkan identitas kita keluar ya. Menjadi simbol-simbol yang sifatnya itu permukaan dan menjadi sesuatu yang betul-betul lebih substantif. Itu kita sebagai pribadi semua, terutama teman-teman yang sekarang ini ada di dalam forum ini ya, yang mendengarkan acara dialog positif ini, mari setiap saat kita itu bertanya kepada kita sendiri ya, bertanya, apa sejatinya makna menjadi Muslim itu apa? Ya, what it means to be a Muslim. Ini pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita setiap saat, supaya kita itu terus-menerus melakukan kritik diri. Kita itu sejatinya menjadi Muslim itu apa? Apa sejatinya itu? Karena pertanyaan ini tidak bisa dijawab secara sekaligus, karena ini membutuhkan jawaban yang mungkin tidak pernah selesai sepanjang hidup. Karena menjadi Muslim itu terjemahannya itu kan sesuai dengan perubahan waktu. Menjadi Muslim itu maknanya apa? Apakah sekedar kita itu puasa, pergi sholat Jumat, mau rame-rame, atau memakai pakaian-pakaian Islami, atau mengkonsumsi makanan halal? Well, itu semua penting, bagus ya. Tapi apakah itu top? Apakah sekedar hanya berhenti misalnya ada bank syariah, ada paket umroh yang mahal atau paket umroh yang murah atau macam-macam lah, pokoknya segala hal yang kita lakukan atas nama agama yang itu bagus ya, saya tidak mengatakan itu tidak bagus, itu semua bagus, tapi harus ditanya terus-menerus, apakah hanya di situ saja?
apa yang ada di balik itu? Apa yang goibnya itu? Lagi-lagi yu'minuna bil ghaib. Apa yang sesuatu yang tidak nampak di balik itu? Ini kata kunci, Mas. Yu'minuna bil ghaib itu adalah artinya di balik segala hal yang kita lakukan ini sebetulnya apa substansinya itu? Jangan berhenti hanya di hal-hal yang sifatnya kelihatan saja. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa afwabikum, sabda Nabi itu. Allah tidak melihat gambar-gambar kamu, pakaian-pakaian kamu, simbol-simbol kamu, walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah itu melihat hati kamu. Tentu saja bagus kalau baju kita baik, hati kita baik, itu bagus ya. Nah, seoptimis apa Mas Ulil bahwa kita akan mengalami kebangkitan transformatif ini, kebangkitan ruhani ini dalam konteks yang namanya bangsa ruhani? Seoptimis apa, Mas Ulil? Saya tidak bisa memprediksi banyak hal, tetapi saya itu punya husnudzon atau positive thinking. Ini kan karena dialog positif ya. Saya punya positive thinking bahwa, Mas? Iya. Punya positive thinking bahwa kesadaran seperti ini nanti pelan-pelan akan terbentuk. Kesadaran rohani, kesadaran yang lebih ihsan oriented, tidak sekedar Islam oriented ya. Yu'minuna bil ghaibi itu pasti nanti akan pelan-pelan terbentuk. Karena begini, manusia itu memang kalau lagi senang sesuatu, lagi euforia itu biasa lah ya. Lagi senang Islam ditunjuk-tunjukkan itu biasa itu. Kan ada orang yang fasenya berislam itu kepingin Islamnya itu dilihat banyak orang. Itu ada fase gitu ya? Ada fase begitu. Kalau kita belajar psikologi perkembangan ya, dalam ilmu psikologi itu biasa itu. Nah, manusia itu perkembangan psikologinya kan dimulai dari suka untuk diakui oleh orang lain. Kalau kita baca ya hierarki kebutuhan dalam hierarki Abraham Maslow itu kan, kebutuhan untuk diakui itu biasa itu. Tapi itu tidak cukup nanti di situ. Orang nanti akan lama-lama akan bertanya juga. Ini setelah kita hura-hura begini, maksudnya apa? Setelah hura-hura, setelah hanya melakukan fisik, hanya main di permukaan, nanti lama-lama bosan juga gitu maksudnya Mas Ulil? Ya, bosan juga. Lama-lama akan bertanya. Kalau sampai sudah lama Islamnya nanti akan nanya itu, apakah ini cukup di sini saja? Karena kan sekarang ini kan kita lagi masuk di fase orang lagi senang-senang berislam. Senang-senang apa Mas Ulil, sorry? Senang-senang berislam. Ya, ini maksudnya adalah orang yang kan banyak orang yang dulunya itu tidak mengerti agama, terus kemudian balik kepada agama, sadar, tobat, dan kemudian belajar Islam. Nah, fase awal di dalam kembali ke Islam itu pertama-tama memang orang suka memperlihatkan. Berarti banyak orang baru sadar gitu ya kira-kira. Baru sadar. Dan kadang-kadang orang baru sadar itu suka maksa-maksa orang ikut sadar sesuai dengan kesadaran dia gitu. Kadang-kadang karena dia baru sadar itu merasa lebih Islam daripada yang sudah Islam lama. Udah nggak mau diterusin lah Mas Ulil, cukup ya sampai situ dulu. Ini menarik sekali nih. Nah, sekarang kalau kita berbicara tadi bahwa nature-nya manusia adalah senang melihat permukaan, so mayoritas itu akan selalu di permukaan, kesadaran ruhani itu akan selalu di minoritas. Nah, bagaimana minoritas ini akan menguasai gitu, Mas Ulil? Bagaimana minoritas ini akan punya peran untuk bisa menyebarkan lebih luas? Gimana kira-kira Mas Ulil? Ya, ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama ya terus-menerus mengajarkan ajaran-ajaran sufi ini ya. Ini yang saya lakukan setiap minggu, setiap malam Jumat ngaji Ihya. Ya, saya menerbitkan buku Menjadi Manusia Rohani. Ini salah satu cara untuk menjaga biar ajaran-ajaran ini tersebar di masyarakat ya. Yang kedua adalah ya menurut saya kedua ini adalah proses yang saya kok percaya proses alamiah manusia itu ya nantinya akan memaksa mereka untuk sadar
bahwa yang rohani itu yang penting. Oke. Suatu saat nanti mereka akan ngerti juga gitu ya, kira-kira ya. Ya, saya ini orang yang percaya sejarah manusia itu arahnya itu ya nanti akan ke sana. Meskipun sejarah itu tidak linear Mas ya, tidak pasti ke sana. Nanti sampai ke sana itu pasti ya jatuh bangun, ada macam-macam lah. Misalnya pandemi sekarang ini, Mas Farouk. Ini kan, menurut saya ini peristiwa besar loh pandemi ini. Peristiwa besar yang mungkin belum pernah terjadi pada sejarah manusia. Ada pandemi yang skala dan dampaknya sebesar ini. Sekarang ini sudah ada 600 juta orang sedunia yang sudah terdampak oleh pandemi ini. Dan penghidupan sosial kita berubah banyak hanya dalam waktu beberapa bulan. Nah, manusia yang yu'minuna bil ghaibi itu adalah manusia yang di dalam setiap faset kehidupan yang dia alami bertanya terus, di balik ini ada apa? Di balik ini ada apa? Ini ada apa? Mencari hikmah itu bagian dari sikap orang yang punya kesadaran ihsan, yu'minuna bil ghaibi itu. Apa di balik ini? Apa kira-kira bentuk peradaban manusia yang akan muncul setelah pandemi ini? Mana letak kita sebagai manusia yang beriman dalam peradaban baru nanti? Seperti apa? Jadi kita harus berpikir secara jangka panjang seperti itu. Bagaimana bentuk-bentuk komunikasi ke depan itu? Ini bagi saya ya, saya itu terus terang, kalau bahasa Jawanya itu tenger-tenger itu apa ya? Tenger-tenger itu speechless. Tenger. Ya, itu bahasa baru juga buat saya Mas Zulil. Saya tulis dulu ya sebentar. Ya, tenger speechless. Ketika menyadari bahwa tahun ini haji itu tidak ada. Itu saya betul speechless itu gimana ya? Apa sinyal yang mau dikirimkan oleh Allah kepada kita? Tahun ini haji tidak ada. Wah ini menarik nih Mas Ulil. Apa ini? Karena begini, ini betul-betul pandemi ini betul-betul menjungkir balikan banyak hal. Misalnya, salah satu ciri khas manusia modern adalah komunikasi. Ciri khas abad sekarang ini adalah abad komunikasi. Internet segala macam itu semua kan sekarang komunikasi. Komunikasilah sekarang ini adalah merupakan primadona kehidupan sekarang ini. Dan komunikasi itu kontak, intinya kan kontak. Tiba-tiba setelah pandemi ini, semua kontak-kontak ini ternyata harus dikontrol ini. Dulunya kontak ini merupakan merupakan fondasi penting kehidupan sekarang, kontak-kontak. Karena itu ada satu HP dulu yang semboyannya connecting people. Nah, iya betul. Nokia connecting people. Saya sudah bukan iklan ini. Sekarang pandemi corona distancing people. Corona distancing people, menjarakkan manusia. Ciri khas masyarakat beragama itu kumpul-kumpul Mas, jamaah, haji, umroh, istighotha, pengajian, tahlil itu kan semua kumpul semua itu. Tiba-tiba setelah pandemi semua harus social distancing. Jadi jungkir balik semua ini. Betul. Yang asalnya imam selalu ngomong rapatkan saf, sekarang renggangkan saf gitu ya. Sekarang renggangkan saf. Iya, renggangkan saf gitu ya. Nah, ini apa ini? Ini apa? Tanda-tanda zaman apa yang akan dikirimkan oleh Allah kepada kita? Saya percaya husnudzon di balik ini ada hal perubahan besar yang positif. Iya, setuju. Saya tidak tahu itu apa, tapi saya yakin positif. Yakin positif ya Mas Ulil ya? Saya yakin positif, tapi saya nggak tahu itu apa. Soalnya namanya juga udah dialog positif Mas Ulil, jadi pasti positif. Ya, saya percaya betul, ada hal yang positif. Meskipun ini bencana besar ya, ada bencana besar yang luar biasa. Apa ini? Apa di balik itu? Mas, sorry, saya agak penasaran banget karena Mas Ulil tadi langsung meng-highlight tentang haji, Mas Ulil. Apa yang membuat Mas Ulil kok jadi haji nih? COVID-19 menghentikan haji. Apa yang membuat hentakannya di bagian mananya kira-kira Mas Ulil?
saya itu pulang dari Mekah, habis umroh, pulang ke Indonesia, 3 hari setelah sampai di Jakarta, Mekah lockdown. Oh, Mas Ulil sempat berangkat dulu kemarin? Saya berangkat umroh, itu pulang 3 hari sebelum Mekah ditutup total. Oke. Ketika saya sampai di Jakarta, 3 hari berikutnya mendengar kabar Makkah di lockdown. Saya tuh betul-betul tadi dengar speechless saya. Oke. Ini Ka'bah yang kemarin saya tawaf di sana dengan ratusan ribu orang, tiba-tiba sekarang kosong melompong. Ya, hanya orang tetap ada jamaah sholat setiap waktu dijaga di sholat, tapi itu hanya dengan segelintir orang. Oke. Saya ketika melihat Makkah, Ka'bah itu kosong, itu betul-betul speechless. Dan ketika haji dibatalkan, itu betul-betul saya shock banget. Ini apa? Ya, tapi ini langkah-langkah yang memang harus dilakukan untuk menghindarkan akibat-akibat yang lebih buruk lagi, tetapi tetap saja membuat saya itu speechless. Jadi ini kita sekarang ini, Mas Marlo, menyaksikan suatu perubahan peradaban manusia pelan-pelan dalam skala yang besar sekali. Artinya ya ini bukan berarti kita mengecilkan musibah ini. Ini jelas musibah besar sekali dan dokter-dokter kita banyak yang menjadi korban, kita sedih ya. Tapi kita ini menjadi saksi sejarah sekarang. Oke. Kita ini menjadi saksi sejarah. Dalam bahasa Al-Quran kita ini syahid. Kita ini saksi. Ya. Karena ada perubahan besar. Kita nggak tahu perubahan ini nanti bentuknya apa, tapi kita menyaksikan ini. Dan ini bagi saya ya sebuah anugerah dari Allah yang luar biasa. Kita diberikan kesempatan menyaksikan perubahan ini. Tentu saja kita berdoa semoga musibah ini cepat berlalu, semoga kita semua diselamatkan dari musibah ini, keluarga kita dijauhkan dari pandemi ini. Tetapi kita juga mencoba mencari makna dan hikmah dan pengertian di balik ini apa ya. Oke. Wah, luar biasa banget nih Mas Ulil, nggak kerasa ya. Ini udah 24/8 lagi. Oke, buat teman-teman yang di YouTube, yang di Zoom juga kalau mau siap-siap bertanya, karena sebentar lagi ada beberapa pertanyaan terakhir. Dan nanti siap-siap siapa yang mau komentar, siapa yang mau memberikan apresiasi, bertanya boleh melalui chat atau raise hand gitu ya. Ini ada 2 pertanyaan, 1 pertanyaan terakhir lah. Ini supaya lengkap gitu. Wah Mas, ini banyak. Mas Ulil nanti jangan bosan ya untuk saya undang ke sini ya Mas Ulil ya. Oke. Asal waktunya cocok. Oke, asik. Seru nih, asik. Oke Mas Ulil, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya gitu ya. So Mas Ulil, the practical way, the best way. Bagaimana kita masuk ke dalam kesadaran ruhani yang bisa meningkatkan kesadaran ketuhanan di dalam diri kita? Practical way-nya gimana kira-kira Mas Ulil? Practical way-nya adalah, ini kalau pakai istilah yang, ini saya pinjam istilah ini dari agama lain, tetapi bukan berarti bahwa ini berarti kita tidak punya sesuatu yang kira-kira sama dengan itu. Ini saya pinjam istilah dari tradisi Buddhisme. Oke. Di dalam Buddhisme, terutama Buddhisme Zen ya, itu dikenal istilah namanya mindfulness. Oke. Mindfulness itu artinya adalah di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, itu kita mindful, sadar, tidak drifting. Drifting itu artinya apa ya? Ya pikirannya kemana-mana. Drifting, saya pernah mengalami drifting yang ekstrim, Mas. Saya tuh pernah mengalami drifting. Drifting itu kalau dalam bahasa Jawa itu ngelamun. Ngelamun itu tahu ya, ngelamun itu kan pikiran yang tidak jelas arahnya kemana. Orang yang ngelamun itu kan antara ada dan tiada. Ilusi. Nah, saya tuh pernah ngalami drifting itu. Saya pernah suatu ketika pulang kantor jam 11 malam. Dari kantor sampai ke rumah, saya nyetir sendiri ya. Itu betul-betul saya ketika membuka
mobil, nyetir mulai starter sampai pulang ke rumah itu betul-betul saya tidak sadar. Artinya ya saya sadar menyetir ya, tapi saya tuh begitu sampai ke rumah, loh kok tiba-tiba saya sampai ke rumah. Padahal malam-malam saya jalan sekitar 80-90 km per jam ya, melalui tol. Jadi karena saking biasanya pulang melalui jalan yang sama setiap hari, jadi saya menyetir itu otomatis tangan saya seperti robot. Jadi autopilot. Autopilot ya, autopilot. Sampai rumah kaget, saya kok tiba-tiba sampai rumah ini? Tadi kapan saya naik mobilnya gitu? Itulah contoh drifting. Drifting artinya orang yang mengerjakan sesuatu tapi tidak menyadari apa yang dikerjakan. Oke. Itu namanya orang yang tidak mindful. Oke. Nah, orang yang mindful artinya setiap yang dia kerjakan itu dia menyadari. Saya sedang mengerjakan hal ini, karena saya sedang mengerjakan hal ini, saya harus mengerjakannya ya dengan baik. Itulah namanya mindfulness. Nah, langkah praktis pertama adalah setiap hari apapun yang kita kerjakan, kita sadari, kita niati dengan benar. Baik itu mau olahraga pagi, mau mandi pagi, berangkat kantor, mau pesen ojol, mau makan, mau nulis laporan, mau siaran, mau main bola, everything, whatever you do it mindfully. Setiap yang kita lakukan, itu kita lakukan secara sadar, kita menyadari melakukan ini, diniatkan dengan cara yang benar, yaitu semua ini kita niatkan untuk mensyukuri anugerah Allah. Kita diberikan tubuh, diberikan kesempatan hidup, kita lakukan sesuatu untuk mensyukuri Allah atas anugerah ini. That's it. Itu sesuatu yang praktis sekali kita lakukan setiap saat, itu bisa tidak butuh teori ya. Karena seringkali kita hidup itu drifting. Kita hidup itu drifting. Kita melakukan sesuatu itu rutin tanpa kesadaran. Akhirnya kita kehilangan orientasi, lupa Allah. Jadi ya rohani itu artinya kita ingat Allah. Ingat Allah itu tidak seperti yang dibayangkan kita harus ada di masjid, iktikaf, zikir secara berlama-lama dan seterusnya. Ya itu juga, itu bagus kalau Anda mau. Tapi iktikaf yang sesungguhnya adalah doing everything mindfully. Melakukan segala sesuatu secara sadar, diniati secara baik. Itu menurut saya yang paling praktis, Mas. Mas Ulil, luar biasa banget. Boleh tepuk tangan dulu. Wah, malam hari ini ya banyak banget nih hal-hal yang changing paradigm gitu ya. Sesuatu hal yang sangat menarik sekali, dan catatan saya panjang banget gitu ya. Tadi diawali dengan aforisma tadi bahwa tidak semua orang bisa menyadari santan dari ruhani tadi gitu. Dan yang paling menarik adalah kesadaran bahwa nature-nya orang itu suka permukaan gitu. Jadi kalau mau masuk agak dalam tuh agak sulit juga gitu, karena ya nature-nya seperti itu. Dan keruhanian itu yang selalu Mas Ulil katakan adalah goib tadi gitu, kesadaran tentang hal goib. Dan yang paling menarik tadi juga ada 3 poin penting bahwa Islam transformasi itu the best way gitu. Islam yang mentransformasikan sesuatu menjadi sesuatu yang artinya itu dinamis. Iman, Islam, ihsan. Jangan berhenti di Islam, karena esensinya adalah naik ke level yang berikutnya adalah Islam yang outputnya adalah transformatif. Dan terakhir tadi itu keren banget sih Mas Ulil, yang esensi dari yang paling simpel adalah be mindful gitu. Lakukanlah segala sesuatu dengan fokus gitu. Wah, keren banget Mas Ulil, terima kasih. Malam hari ini banyak sekali hal yang terkuak gitu ya di dalam kesadaran-kesadaran kita. Dan kita langsung ke penanya pertama dari raise hand. Ini Bapak mungkin ya, Desa Bumi Harjo Guntur. Ini nama desa kayaknya ya. Silakan yang nanyanya Bapak atau Ibu, boleh di unmute. Oke, mungkin kepencet kali ya. Kalau gitu kita ke Mas Jasminto Tebu Ireng. Silakan Mas. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih
Langsung aja ya, ini Gus Ulil, Silakan. mohon maaf. Perkenalkan saya Jasminto, santri ya, masih santri sejak di Tebuireng 96 sampai sekarang masih santri. Oh iya, Mas Minta ya. Memang bisa ketemu di sini. Iya. Jadi merepresentasikan uraian tadi, memang saya sedikit coba mengcompare ya, bahwa komposisi belajar tasawuf kalau kami di pesantren itu memang kalau dibilang angker ya memang sangat angker kalau untuk santri. Dibilang apa Mas? Sorry tadi. Kalau angker ya sangat angker. Oke. Nah, ini menarik nih. Ini soalnya testimoni ini ya. Jadi di Tebuireng sendiri saya cerita ada 3 kategori. Ketika santri masuk Tebuireng itu ada pengkategorian, dia belajarnya dimulai dari tarwiyah, tarbiyah, dan tazkiyah. Ya, menarik itu. Ya. Terakhir ini tazkiyah. Ini jarang santri yang sampai tazkiyah ini. Saya pribadi ini pengalaman ya, mungkin nanti bisa di hal bahwa ketika kita belajar tarwiyah, tazkiyah yang ilmu-ilmu alat, kemudian melaju pada ilmu-ilmu akhlak, itu nanti terakhir adalah konsepsi tazkiyah tadi. Tasawuf di situ tidak lagi dibahas secara tasawuf yang seperti di tataran tarbiyah yang belajar tasawuf dari seorang kiai saja, tetapi sudah dialogis tasawuf yang dilihat dari ragam keilmuan. Ini yang mungkin belum terungkap oleh umum ya. Saya sebenarnya sedang meneliti tapi masih beberapa kali kehilangan sumber karena guru-guru yang memiliki, saya punya sanad hikam, saya ngaji hikam sejak tahun 2003. Kebetulan dari Tebuireng ini saya mengejar sanad dari Tebuireng itu ada 9 sanad ya ke Hadratus Syekh Syam Asy'ari dari santri-santri khos itu. Posisinya ternyata ngaji tasawuf di Tebuireng, saya kaget. Ternyata di situ mengkomparkan cara pandang tasawuf terkait dengan filsafat, terkait dengan sosiologi mungkin ya. Jadi ilmu-ilmunya banyak base-nya bukan base Arabic malah. Saya beberapa ini dapat tugas tulisannya Arabic, tapi setelah saya teliti ternyata tugasnya itu adalah buku-buku English, bahasa English. Bukan begitu ya. Saya hampir kemudian dari ini saya pahami, setelah saya baca, saya setiap ada buku-buku baru tentang tasawuf, saya selalu mengakses, termasuk bukunya Gus Ulil yang berkaitan dengan manusia rohani itu. Saya kemarin karena juga saya pakai diskusi dengan teman-teman, saya beli agak banyak. Oh, terima kasih Mas. Mantap. yang saya cari itu ada satu di situ. Jadi kenapa ya? Saya tuh ketika orang belajar tasawuf justru setelah selesai, kalau di ilmu pesantren ya khususnya di Jawa kan istilahnya itu ilmu tua atau ilmu laku. 2 itu ya. Nah, ketika sudah sampai begitu, justru orang itu menggelap istilahnya. Nggak timbul lagi, nggak mau menceritakan pengalamannya kepada orang lain, sehingga orang tidak tercerahkan dengan pengalamannya. Rupanya, ini nggak tahu betul apa salah, itu ada, misalnya di hikam, itu ada salah satu postulatnya hikam, kalau saya boleh bilang postulat ya. Itfil wujudaka fil adil humul, famana badami malam yudfal ala layati mulata ijuh. Kuburlah wujudmu, kalau Gus Ulil kan eksistensimu di dalam bumi kerendahan atau ketiadaan, maka segala yang tumbuh namun tidak ditanam atau dengan baik tidak akan sempurna hasilnya. Nah, di sini ketika belajar mendelep, setelah itu nikmat dengan kemendelepannya nggak timbul-timbul. Oke. Nah, mereka justru akhirnya mohon maaf, mereka adalah santri-santri yang hilang dari peredaran, yang mungkin justru kita sedang mencari itu karena doanya pasti didengar oleh langit ini, tapi sudah hilang dari peredaran. Karena ketika belajar tasawuf hilang. Saya punya 11 teman ketika ngaji ngalor ngidul tentang hikam ini, saya mencari sanad itu, sudah sekarang nggak ada kabarnya kemana. Itu artinya kemungkinan juga kena ini, karena itfin ini akhirnya mendelep beneran, nggak jadi tumbuh lah. Ini termasuk kegagalan dalam belajar tasawuf menurut saya, karena dia tidak mampu menceritakan pada orang lain. Nah, adanya Gus Ulil, kemudian ngaji, kemudian di-share, kemudian ingin mempemudah, saya kira ini upaya kontekstualisasi, dan itu saya mengapresiasi sangat, sehingga Terima kasih. bisa berdiskusi ya, antara
pengalaman, kemudian mungkin ada hal yang berbeda karena kami selalu meyakini awal kami belajar ilmu alat misalnya alfiah selalu didengungkan wafi laduni kalau wafi kotni wakotni khaifu aidul koljabi. Berarti dalam belajar hikam pun selalu ada ilmu baru yang harus kita gali dari siapapun dan manapun. Pertanyaan kecil saya ini, upaya kontekstualisasi yang kemudian bisa diterima oleh semua orang yang dilakukan Gus Ulil ini, apa sih yang menjadi modalnya yang bisa kita pelajari secara nomena saja. Kalau fenomena ini kami ini para santri belum menemukan fenomena puluhan tahun. Yang kami lihat itu hanya nomena. Bagaimana cara untuk belajar yang mudah sehingga kita bisa mengekspresikan tadi termasuk banyak hal. Kalau kita belajar tasawuf, saya meyakini tadi karena ada yang tasawuf di pesantren memang tidak seangker filsafat kalau di pesantren. Tetapi boleh nggak saya memberikan tautan, belajar tasawuf tidak akan pernah berhasil tanpa mengenal filsafat. Itu yang kami pahami. Karena di Tebu Ireng khususnya, ternyata setelah mendalami kajian ini banyak filsafat di dalamnya. Nah, kami juga akhirnya belajar filsafat juga ya, karena tugas dari almarhum Yesolah juga mendalami filsafat di Tebu Ireng. Terima kasih Gus Ulil. Thank you Mas Jasminto. Nanti saya akan minta respon dari Mas Ulil. Tapi Mas Jasminto jangan kemana-mana. Saya mau nanya sesuatu sama Mas Jasminto ya. Abis ini, bentar ya. Abis ini saya mau nanya sesuatu gitu. Oke, Mas Ulil silahkan untuk direspon dulu. Ya, yang disampaikan oleh pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Jasminto yang sudah menjadikan buku saya sebagai bacaan ya. Semoga berguna. Dan terima kasih bisa silaturahmi di sini. Salam buat teman-teman di Tebu Ireng, terutama teman-temannya Mas Jasminto yang terlibat dalam kajian ini ya. Dan yang menghilang Gus Ulil, yang hilang-hilang itu boleh sebetulnya saya mengamini atau menyetujui apa yang dikatakan Mas Jasminto. Saya sepakat bahwa ya memang ada orang-orang yang belajar tasawuf atau belajar ilmu ini kerohanian ya, kemudian asyik di sana sehingga lupa untuk balik ke dunia normal. Tanda kutip ya. Ada orang yang asyik di sana dan seterusnya, kemudian lupa untuk kembali ke masyarakat dan melakukan pencerahan, menyebarkan pencerahan dan pengetahuan dan terutama ilham yang dia terima kepada orang banyak. Itu memang kurang pas ya. Saya setuju itu. Tapi begini. Pengarang kitab ini ke kitab hikam ini Ibnu Athaillah As-Sakandari itu punya teori tentang makom. Makom itu artinya adalah level. Orang itu setiap manusia itu diberikan oleh Allah makom yang berbeda-beda. Di dalam buku ini itu saya menerangkannya itu di dalam bab kedua. Antara manusia kamar dan manusia sosial. Ada manusia itu namanya manusia kamar, ada manusia namanya manusia pasar atau manusia sosial ya. Nah Allah itu sudah memberikan makom seperti ini kepada masing-masing orang. Ada orang itu yang makomnya atau statusnya atau tugas hidupnya itu memang dia menjadi manusia kamar. Yaitu manusia yang tidak tampak oleh orang banyak, melakukan sesuatu tersembunyi, yang tidak di-cover oleh media massa, tidak disorot oleh televisi, tidak dilaporkan oleh koran, tetapi dia melakukan hal-hal besar. Nah, orang-orang semacam ini, itu tugasnya, ya memang itu, manusia kamar. Dan ini bisa macam-macam maknanya, bisa artinya sufi yang memang tugasnya setiap hari zikir, berada di masjid, di rumah, zikir, beribadah, tidak terlalu banyak berinteraksi dengan dunia luar. Ya memang itu makom dia. Dunia itu kalau nggak ada orang seperti ini, itu goncang mas. Ini, makanya di dalam tradisi tasawuf itu ada ajaran tentang namanya wali, itu wali kutub. Wali kutub atau wali abdal itu kutub artinya kan, kutub itu kan kayak sesuatu yang menjadi menjadi soko ya, menjadi pilar untuk menjaga keseimbangan.
Nah, orang-orang semacam, tapi ini paham tasawuf loh ya, kalau Anda nggak percaya nggak masalah. Tapi ini paham tasawuf. Ya, oke. Dunia ini kalau nggak ada orang-orang manusia kamar seperti ini, itu bisa mengalami keguncangan. Jadi stabilitas dunia itu selain dijaga melalui polisi, jaksa, hakim, pemerintahan, birokrasi, segala macam itu yang zahir. Yang batin itu ada namanya orang-orang yang diserai oleh Allah tugasnya menjaga dunia ini secara rohani. Itu memang tugasnya aja gitu ya. Dan kita nggak tahu siapa mereka. Kadang-kadang orang ini betul-betul tidak ketahui orang. Kalau diketahui orang ini lari. Ini Gus Dur pernah itu mengalami hal seperti ini. Jadi Gus Dur itu pernah ketemu dengan seseorang di Banyuwangi sana. Saudaranya masih saudara jauh ya, dan juga masih saudara saya juga karena dari pihak ibu saya. Orang ini itu nggak mau diketahui dalam hidupnya. Dia seorang kiai yang ngajar segala macam, tapi dia tidak mau dilihat oleh orang. Namanya nggak mau disebut, nggak mau di. Begitu Gus Dur datang ke Banyuwangi, orang-orang sadar loh, ini kok ada orang besar didatangi di Gus Dur, ini siapa? Nggak ada orang tahu, padahal selama ini nggak ada orang tahu siapa orang ini ya. Orang-orang taunya ini ngajar di musola gitu saja. Tapi begitu Gus Dur datang ke sana, orang sadar, oh ini pasti ini somebody ini. Seseorang ini ada ketertarikan lah ya intinya ya. Begitu Gus Dur ke sana, wah akhirnya orang-orang berbondong-bondong ziarah ke sana. Akhirnya dia kerepotan, terus dia pindah rumah lagi, dia bersembunyi lagi, pindah tempat dan nggak diketahui sampai meninggal. Nah, itulah tugasnya manusia kamar. Nah, ada manusia itu manusia pasar, manusia sosial. Tugasnya adalah mengajar orang, mengedukasi, melakukan pencerahan, tampil di permukaan, tampil di acara-acara dialog positif, di acara-acara televisi, berdakwah segala macam. Ya makomnya dia di situ. Al-Ghazali itu punya adik, namanya Ahmad Al-Ghazali. Adiknya Imam Ghazali ini disebut-sebut sebagai orang yang jauh lebih sufi daripada Al-Ghazali. Tetapi dia tidak mengarang buku banyak. Dia mengarang buku cuma satu, itu pun dalam bahasa Persia dan jarang orang tahu. Tetapi kakaknya yang level tasawuf atau sufinya lebih rendah daripada adiknya, mengarang buku banyak sekali, memberikan pencerahan dan edukasi. Karena adiknya ini manusia kamar. Kakaknya ditugasi oleh Allah menjadi manusia pasar. Jadi masing-masing orang itu diberikan makom oleh Allah beda-beda. Nah, orang itu akan bahagia kalau hidup sesuai dengan makomnya. Sampean kalau hidup menyalahi makom itu menderita. Orang yang tugasnya manusia kamar, kemudian iri, kok enak ya jadi manusia pasar itu tampil di acara-acara televisi, dakwah didengarkan ribuan orang, nulis dibaca banyak orang, ini kok kayaknya enak jadi manusia pasar, manusia sosial ini ya. Terkenal gitu ya, terkenal. Begitu sampean makomnya kok manusia kamar, kemudian iri, kemudian ingin ikut-ikutan jadi manusia sosial, belum tentu bisa. Malah nanti jatuh bangun tidak bahagia, malah tidak karu-karuan. Begitu juga misalnya jenengan ini posisinya memang ya jadi dosen, makomnya jadi dosen. Dosen itu kadang-kadang memang nggak kelihatan oleh umum, yang ngajar setiap hari, pergi pulang sore, UAS, ujian akhir semester, nggak ada orang tahu dia kerjanya apa. Ya tugasnya menciptakan, mencetak kader-kader bangsa dan seterusnya. Nggak ada orang tahu kerjanya dia apa, namanya nggak diketahui oleh orang. Orang seperti ini mungkin dia merasa, saya ini kok bekerja bertahun-tahun nggak ada orang yang menghargai, saya kok kepingin kelihatan di masyarakat. Saya kepingin ikut-ikutan jadi penceramah, jadi ini itu. Kalau itu bukan makom sampean, nggak makom kamu, ikut-ikutan, itu nanti nggak jadi apa-apa, malah menderita. Begitu juga orang yang makomnya makom sosial, wah kok enak ya jadi dosen, pagi sore setiap bulan ada gaji tetap, nggak mikir cash flow setiap hari nanti gaji
pegawai sini itu ini itu. Saya kok kepingin jadi dosen ya, hidupnya tenang, semua predictable, reguler, rutin, tidak ada krisis ini, ya semua sudah tertata sampai pensiun. Sampai mau ikut-ikutan jadi begitu, nggak bisa juga. Oke. Manusia itu bahagia kalau hidup sesuai dengan makomnya. Oke. Nah, Gus, ini nyambung pertanyaan tadi. Nah, sekarang gimana taunya kita ini udah cocok sama makomnya? Gimana parameter indikator lah gitu? Kira-kira gimana, Gus? Nabi pernah bersabda, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu dimudahkan melakukan sesuatu yang sesuai dengan cetakan dia, dengan makom dia. Nah, dengan itu memang makomnya manusia kamar, itu dimudahkan menjalankan apa saja asal ujungnya manusia kamar. Oke. Tapi kalau manusia itu manusia sosial, dengan kepingin ikut-ikutan jadi manusia kamar, itu susah. Kalau makomnya makom peneliti, udah sampai mau jadi politisi nggak bisa itu. Tapi kalau makomnya politisi ya dia akan mudah melakukan segala hal yang arahnya ke sana. Jadi setiap orang itu dimudahkan oleh Allah melakukan apa yang menjadi cetakan dia. Nah, mengetahuinya apa makomnya orang itu? Hanya orang itu yang tahu dan Allah. Sampean tahu kemana makom itu? Makom sampean itu apa? Apa sesuatu yang membuat Anda bahagia dalam hidup? Itulah makom, itulah potentially, belum tentu ya, tapi itu potentially, itulah yang secara potensial menjadi makom sampean. Itu bisa dikatakan passion nggak, Gus? Passion itu salah satu tanda, Mas. Karena passion itu juga bisa menipu di era kapitalisme sekarang ini. Ada orang yang passionnya itu karena ngikuti mobil saja. Kayaknya passion saya tuh, padahal kapitalis juga ya. Kayaknya kan. Kayaknya saja, belum tentu itu passion beneran. Ada passion yang ada illusionary passion, ada delusional passion yang itu menipu. Ada juga yang halusinasi. Kan ada orang yang termakan oleh iklan lalu seolah-olah passionnya di sana padahal tidak. Gitu kan. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang menjadi kewaswasan Mas Jasminto tadi ya. Intinya seperti itu. Oke Mas, saya pengen banget diskusi lagi, tapi ini ada penanya, mudah-mudahan ada waktu nanti saya kembali lagi ke Mas Jasminto ya. Saya pengen nanya-nanya tentang pesantren gitu ya. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Jasminto sudah bisa hadir di Dialog Positif, luar biasa. Oke, nah ini penanya yang selalu ditunggu-tunggu setiap malam ya. Silahkan Ibu Intan Nugroho. Bu Intan, silahkan. The stage is yours. Selamat malam Abu. Assalamualaikum Mas Ulil, saya Intan Nugroho, temannya Amanda. Oke. Pernah ketemu kita, remember? American Embassy. Anyway, saya ini tumben banget Bu Intan, nggak pakai video, ini tumben banget. Nggak, males lagi, soalnya saya adalah manusia sosial yang lagi di kamar sekarang. Saya yang dikamarkan. Benar, oke. Bu Intan memang udah nemuin makomnya ya, pantesan happy terus gitu ya tiap malam. Benar. Pokoknya kita udah ketemu makom kalau kita bahagia, ya kan? Benar banget. Benar kita ketawa bercanda. Abu udah bener tuh Bu. Nah, teman mau nanya nih sama Mas Ulil. Silakan Bu Intan. Iya, lihat foto saya aja kalau nggak pakai makeup ini enggak ya. Jadi itu kita kan selama belajar agama Islam itu kan ya biasalah kita belajar syariat, kita belajar semua ya ilmunya lah gitu kan. Nah, kebanyakan kan berhenti ya Mas Ulil ya. Tapi justru ketika saya belajar tasawuf sama Pak Jalaluddin Rahmat gitu-gitu, itu saya jadi kayak orang semangat gitu kan. So I was very satisfied with that tasawuf thing gitu, karena itu kena keroso gitu kan. Dan saya setelah belajar tasawuf, saya bilang ke orang-orang, ini bagus loh, ini malah saya dibilangin udah sesat, keluar dari jalan Islam yang benar, ciut lagi, belajar lagi, ciut lagi, begitu aja terus kan. Tapi akhirnya sekarang sih ya enggak lah, setelah 20 tahun begini masa ciut melulu kan. Nah tapi bagaimana Mas Ulil bisa gitu ya cara kita kan, Anda kan ya mengajar juga atau di mana-mana gitu, bisa nggak itu tasawuf itu malah dikedepankan setelah kita belajar syariat Islam gitu?
Terima kasih. Wah, ini keren pertanyaannya. Silakan Mas Ulil untuk ditanggapi. Ya, memang seharusnya akhlak dan tasawuf dan ihsan ini yang dikedepankan ke publik ya, ke masyarakat muslim sekarang. Karena inilah jalan kita untuk bisa menerjemahkan Islam yang membawa orang kemudian simpati kepada Islam. Menerjemahkan Islam sesuai dengan substansinya, tidak hanya bungkusnya saja, permukaannya saja. Jadi kita ini sebetulnya sebagai muslim belum berhasil sepenuhnya menerjemahkan Islam ini sesuai dengan yang diajarkan Islam. Kita ini masih berhenti pada Islam, belum sampai kepada substansi yang mendalam. Apa sih, kembali kepada pertanyaan saya tadi itu, what it means to be Muslim? Apa maknanya kita jadi Muslim? Apa sekedar hanya kita pamer kekuatan, kita punya 1,7 miliar pengikut seluruh dunia misalnya, apakah itu saja atau bagaimana? Apakah menjadi Muslim itu cukup hanya dengan simbol-simbol permukaan saja? Apakah menjadi Muslim hanya cukup dengan jumlah kita yang besar di Indonesia? Apakah menjadi Muslim hanya cukup dengan kita meraih titel doktor di dalam bidang ilmu agama misalnya? Apakah belajar ilmu agama itu menjamin kita menjadi beragama? Jadi pertanyaan-pertanyaan harus diadukan. Orang yang yu'minuna bil ghaibi itu adalah questioning. Mempertanyakan terus-menerus. Jadi jangan merasa bahwa dalam Al-Quran dikatakan fala tuzakku anfusakum. Jangan puas dengan apa yang sudah ada. Jangan terjebak di dalam comfort zone. Karena begitu nyaman dengan suatu zona, itu orang tidak lagi questioning, tidak mempertanyakan, tidak apakah ini sudah betul atau tidak, sudah betul atau tidak. Makanya sholat itu kita setiap hari itu doanya ihdinas siratal mustaqim. Datanglah aku kepada jalan yang benar. Karena kita tidak yakin betul. Memang kita ini numerik secara zahiriyah ya, secara permukaan kita ini muslim, KTP kita Islam, kita syahadat, kita sholat, tapi is it betul-betul kita muslim? Nah, itu tidak ada jaminan. Karena itu kita berdoa terus setiap saat, doanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ya Allah kepada jalan yang benar. Jadi jalan yang benar itu adalah usaha terus menerus, tidak sekali usaha selesai. Jadi kayak one stop battle, peperangan yang sekali dimenangkan selesai, kemudian kita leha-leha duduk ongkrang-ongkrang minum kopi, makan kue, dan seolah-olah as if the life is over, game is over. Game is over. It's not that. Itu bukan Islam yang yu'minuna bil ghaibi. Yu'minuna bil ghaibi itu kita terus-menerus berdoa tiap hari karena kita khawatir juga kita ini menyimpang. Apakah kita ini sudah betul belum ya? On track belum? Kelihatannya on track karena sholat terus-menerus. Kelihatannya kita on track karena setiap bulan umroh terus. Kelihatannya on track karena kita setiap saat sedekah kepada orang-orang, lembaga-lembaga, dan kita di cover oleh media massa. Tapi apakah ini? Jadi questioning. Luar biasa Mas Ulil. Jadi Bu Intan banyak nanya tuh bagus. Jadi Bu Intan udah on track sebenarnya ya, tiap hari nanya. Oke, terima kasih. Tidak terasa ini sudah 21.19. Mohon maaf sekali yang raise hand mungkin ya karena waktunya udah 21.19, tapi saya akan mengambil satu dari chat di sini. Ini ada yang menarik Mas Ulil, dan ini pertanyaannya private gitu ya, nggak publik gitu. Ini pertanyaannya mungkin berkaitan sama apa yang sedang terjadi. Selamat malam Kang, titip pertanyaan boleh untuk Mas Ulil gitu di awalnya. Bagaimana pendapat Mas Ulil terhadap perkembangan Islam di kalangan anak-anak muda bintang TV atau selebritis yang makin lama grup ini terlihat makin masif? Hal ini banyak menimbulkan kekhawatiran para orang tua karena tentunya pengaruh citra selebritis banyak diikuti oleh para remaja.
Mohon arahan Mas Ulil bagi kami para orang tua membangun kesadaran anak-anak milenial dari pengaruh yang seperti ini. Terima kasih. Silakan Mas Ulil. Ya, saya tahu arah dari pertanyaan ini merupakan apa ya, keprihatinan banyak orang. Jadi katakan saja industri media kita ini itu belum memperlakukan Islam ini sebagai apa ya, tadi itu ajaran yang intinya yu'minuna bil ghaibi. Jadi oleh industri media ini, Islam ini just as part of business. Oke. Jadi ya ini bisnis, it's business. Karena ada pangsa pasar yang butuh agama, saya layani kebutuhan itu. That's it. Kita sekarang ini baru di situ. Dan ini menurut saya memang menyedihkan karena Islam hanya menjadi bagian saja dari cara untuk meningkatkan rating. Meningkatkan rating, yes. Karena, nah ini menurut saya kan, nah industri media itu menurut saya di dalam, tapi ini saya tidak mendeskripsikan atau membicarakan acara tertentu ya. Saya bicara mengenai general trend. Oke. Trend umumnya. Jadi dilarang ada yang tersinggung ya. Ini nggak bicara Jadi, satu. Saya tidak, I'm not talking about specific show atau apa atau enggak. Saya nggak membicarakan itu. Tapi saya bicara mengenai general trend. General trendnya adalah Islam itu di Indonesia di mata para pengelola media just one of many commodities on sale. Bagian dari komoditi yang untuk dijual saja. Karena itu jangan berharap terlalu banyak. Memang seperti dikatakan Bu Intan, ini memang pengaruhnya besar karena selebriti itu punya pengaruh, mempengaruhi cara anak-anak muda untuk memandang agama. Memang ini menyedihkan karena itu tugas orang tua dan tugas lingkungan, tugas kita-kita ya, bagaimana mengimbangi ini semua dengan, saya senang karena Mas Malo punya acara seperti ini, ngundang orang-orang yang mau membicarakan Islam yang yu'minuna bil ghaibi tadi itu. Oke. Iya, Pak. Jadi intinya ya harus ada yang, nah tapi begini Mas, hukum Allah itu, ini saya sampai kepada kesadaran ini itu lama, itu baru sadar, belum lama. Dan saya setelah sadar begini jadi apa ya, hati saya lebih ringan dan lebih tenang. Jadi memang Mas, orang itu, manusia itu ya begitu wataknya, sukanya itu memang selebriti. Oke. Itu memang ya begitu manusia. Tadi saya katakan manusia itu selalu senangnya adalah superficiality, sesuatu yang permukaan. Nah, umumnya ya begitu. Karena itu Nabi sendiri kan pernah memprediksi kan, nanti suatu saat umatku itu akan banyak sekali. Ya. Nabi itu sudah bisa memprediksi nanti umatku itu secara demografis jumlahnya akan banyak sekali, tetapi ya mereka ini seperti buih saja. Ya tadi itu menjadi konsumen dari acara-acara seperti itu itu kan itu. Nah, ya memang begitu, tetapi kan selalu di dalam setiap komunitas ada orang-orang tertentu yang jumlahnya mungkin sedikit, tetapi mereka ini menentukan. Jadi memang size-nya kecil orang-orang yang yu'minuna bil ghaibi ini, tapi mereka ini yang menentukan. Oke. Jadi jangan takut dengan jumlah Mas. Dulunya saya tuh resah. Ini seperti tadi itu. Ini wah, kebanyakan orang kok terpukau oleh cara Islam yang ditampilkan di media televisi yang ini itu. Saya semula juga resah, marah, dan sekarang saya nggak marah lagi. Saya hanya sekarang ketawa, senyum. Ya, memang begitulah manusia itu, memang ya begitu. Tapi ada orang-orang yang nggak begitu. Jumlahnya kecil, tapi mereka ini yang akan menentukan sejarah. Oke, itu yang menjaga bahwa yu'minuna bil ghaibi itulah esensinya agama. Jangan khawatir. Orang-orang ini banyak jumlahnya, tapi it doesn't make a difference. Wah, keren ya. It's big,
it's big number wise, tetapi it doesn't make any difference. Jumlahnya besar, tapi tidak membuat perubahan apa-apa. Dan selalu begitu. Di dalam setiap fase sejarah manusia, orang yang jumlahnya banyak itu yang nggak bikin apa-apa. Jadi kalau misalnya, makanya saya kan kadang-kadang dikelui orang, Mas, jenengan ini pengajian Ihya-nya setiap minggu yang nonton paling 300 orang, itu kalau itu pengajian 10.000. Kan nggak apa-apa lah ya, so what gitu loh. Oke. Waduh, Mas Ulil luar biasa banget nih. Jadi semangat banget dan jadi ngerasa punya teman, Mas Ulil. Itu aja sih intinya. Kita memang ya udah ya, itu luar biasa sekali gitu. Oke. Wah, boleh tepuk tangan dulu buat Mas Ulil ya, luar biasa. Teman-teman yang tadi nanya, tenang aja. Tadi Mas Ulil udah bilang kalau waktunya cocok pasti balik lagi. Setuju nggak Mas Ulil datang lagi ke sini gitu? Setuju nggak untuk kita? Setuju ya Mas Ulil ya, luar biasa. Karena banyak hal yang masih belum saya kemukakan sih sebetulnya gitu ya. Tapi malam hari ini so beautiful Mas Ulil, luar biasa. So Mas Ulil, episode 88 final statement untuk episode kali ini, silakan Mas Ulil. Final statement saya adalah teruslah kita ini bertanya terus. Sebagai orang beriman jangan berhenti di dalam comfort zone ya. Islam itu tidak one stop battle, bukan sesuatu yang selesai ketika kita menangkan lalu kita istirahat. Doa kita setiap sholat 5 kali minimal sehari, ihdinas siratal mustaqim, itu sebetulnya adalah a warning, adalah satu peringatan dari Allah bahwa tidak ada jaminan kalau kita ini sudah Islam. You are on the right track every time, all the time. Selalu ada potensi, ada kemungkinan dalam setiap in every turn of our life, dalam setiap belokan-belokan dalam hidup itu kita kehilangan arah. Karena itu doanya selalu tunjukkan ya Allah, saya jalan yang benar, jalan yang lurus, karena potensi kita untuk sedikit melenceng, sedikit menjauhi jalan yang benar itu selalu ada, entah karena godaan dari hawa nafsu, karena godaan dari superficiality ini, kultur yang hanya memperhatikan hal-hal yang sifatnya permukaan, itu godaan hidup di dalam era kapitalisme yang hanya mementingkan hal-hal yang sifatnya fisikal, misalnya yang bersifat lahiriah, itu semua membawa kemungkinan setiap saat, setiap detik kita itu melenceng. Kita menjauhi kompas yang benar. Karena itu kita berdoa ini terus. Jadi itulah cara beragama yang mindful. A mindful way of being Muslim. Itulah cara kita menjadi Muslim yang selalu sadar, tidak drifting, tidak ngelamun, tidak berpikir sama sekali. Itu intinya itu. Terima kasih Mas Malu, semoga apa yang saya sampaikan malam ini bermanfaat, dan mohon doa juga dari teman-teman kepada saya supaya saya juga on the right track terus. Doakan saya sekeluarga sehat, selamat, dan juga doa yang sama saya berikan kepada semua teman-teman. Mari kita berusaha terus-menerus questioning lebih baik. Terima kasih. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Ulil ya. Malam hari ini kita mendapatkan other side, insight, dan yang paling pasti malam hari ini kita ada kesadaran-kesadaran yang pasti terbuka gitu ya dari diskusi kita, yang mudah-mudahan menyadari bahwa tidak pernah ada yang benar-benar benar. Semesta mengajarkan kepada kita selalu ada anomali dalam kehidupan. So, Quran mengatakan bahwa lihat dan lihatlah lagi. Pertajam lagi megapiksel kita untuk mengenal dia. Oleh karena itu, lebih baik tidak merasa benar, lebih baik selalu mempertanyakan, dan mempertanyakan ulang-ulang akan membawa kita menemukan yang sejati. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tepuk tangan lagi untuk Mas Ulil, luar biasa ya malam hari ini. Mas Ulil jangan kemana-mana dulu, kita foto dulu sebentar. Foto dulu, ini bagian paling penting Mas Ulil. Ini kalau nggak foto, geng Daster bisa ngamuk nih Mas Ulil ya. Ibu-ibu bisa marah nih.
376 peserta malam hari ini. Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Terima kasih. Weh, ada Ibu Yayang juga ya. Ibu Yayang siap-siap akan jadi pembicara juga di Dialog Positif ya. Oh. Alright. Kita ada 7 page. Ibu dan Bapak nggak tahu ada di page mana. Pokoknya 1, 2, 3 smile. Ibu Bapak tinggal smile. Oke, so page pertama 1, 2 smile. Alright, page 2. Bentar. Oke, belum smile semua. 1, 2 smile. Alright, page 3. 1, 2 smile. Alright, page berikutnya nggak akan lama-lama ya. Ini sudah masuk geng daster, semuanya nggak pakai video juga. Jadi ya udah, saya cepet-cepetin aja. Oke, page 6. Sebentar. Oke, dan page terakhir page 7. Oke, dengan berakhirnya page 7 tadi, berakhir juga perjumpaan kita malam hari ini. Sekali lagi Mas Ulil, terima kasih banyak, hatur nuhun pisan, ditunggu lagi kehadirannya di Dialog Positif, dan tentu saja sangat luar biasa sharing-sharingnya, dan itu sharing-sharing yang sangat-sangat kita nantikan. So, Ibu dan Bapak, sebelum acara resminya udah oke, udah selesai, tapi kita akan belajar dari satu catatan, dari satu quotes yang mudah-mudahan ini bisa menghantarkan tidur kita jadi lebih nyenyak lagi. So, please enjoy the quotes and enjoy the song.